Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang materi mengenai komitmen organisasi. Apa sih itu komitmen organisasi? Nah, komitmen organisasi ini adalah keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi, kepercayaan dan penerimaan akan nilai-nilai dan tujuan organisasi, serta kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi. Jadi ini lebih kepada karyawan yang ingin tetap berada di perusahaan tersebut dan dia tidak mau meninggalkan perusahaan tersebut karena ada beberapa hal, yaitu karena nilai-nilai, kemudian atau tujuan-tujuan organisasi yang sejalan dengan perusahaan. Nah, aspek-aspek dari komitmen organisasi anggota itu terhadap organisasi, yang pertama ada 3 aspek. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah keterlibatan, yang ketiga adalah loyalitas. Nah, identifikasi ini maksudnya merupakan keyakinan dan penerimaan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Dimensi ini tercermin dalam bentuk perilaku, seperti adanya kesamaan nilai dan tujuan pribadi dengan nilai dan tujuan organisasi. Penerimaan terhadap kebijakan organisasi, serta adanya kebanggaan menjadi bagian dari organisasi. Jadi lebih kepada identifikasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah keterlibatan. Nah, keterlibatan di sini adalah keinginan yang kuat untuk berusaha demi kepentingan organisasi. Dimensi ini tercermin dari usaha anggota untuk menerima dan melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya, melebihi dari standar minimal yang ditetapkan organisasi, bekerja sama dengan atasan maupun rekan sekerjanya, dan mereka absen jika hanya benar-benar sakit. Nah, kalau ini berhubungan dengan karyawan yang enggan untuk bolos, untuk mangkir, kemudian dia mau bekerja sama dengan atasannya, dan bahkan dia mau bekerja melebihi dari standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga adalah loyalitas. Loyalitas ini yaitu kesediaan seseorang untuk mempertahankan hubungannya dengan organisasi, bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi kesuksesan organisasi. Untuk bisa bertahan bekerja dalam perusahaan, biasanya anggota telah merasakan kepuasan dan keamanan bergabung di organisasi tersebut. Ada 3 tipe dari komitmen organisasi. Yang pertama tipe affective commitment, yang kedua continuous commitment, dan yang ketiga normative commitment. Nah, apa itu affective commitment? Affective commitment ini adalah karyawan ingin tetap berada di organisasi tersebut karena kelekatan emosional dengan organisasi. Tapi maksud organisasi di sini perusahaan ya, karena kan perusahaan itu adalah organisasi juga. Di dalamnya ada mengatur, ada struktur gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan ini organisasi, maksudnya di sini adalah perusahaan ya. Jadi afektif ini lebih kepada karyawan yang ingin tetap berada di organisasi karena keterikatan emosional dengan organisasi. Kalau continuance ini lebih kepada karyawan tetap harus berada di organisasi tersebut karena mereka membutuhkan benefit dan salary atau tidak mampu memperoleh pekerjaan yang lain. Kalau normatif komitmen ini lebih kepada bersumber dari value atau nilai-nilai karyawan, yaitu karyawan tetap berada di organisasi karena meyakini bahwa organisasi tersebut telah memberikan yang terbaik. Ini dia efektif. Jadi efektif komitmen ini lebih kepada kondisi pekerjaan, kemudian sesuai dengan ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan atau yang diharapkan oleh karyawan. Nah, sedangkan continuous komitmen ini lebih kepada benefit. Benefit ini banyak ya, bisa gaji, fasilitas, atau apapun, baik itu non-finansial ataupun finansial yang diberikan kepada karyawan. Kemudian ada job available, artinya ketersediaan dari posisi kerjaan yang ada di situ. Nah, normatif komitmen ini lebih kepada personal value, nilai-nilai di dalam anggota rekan kerja ataupun anggota organisasi, dan field obligation. Jadi pastinya masing-masing jenis komitmen ini memiliki penyebab atau sumber yang berbeda. Karena kita bisa lihat dari efektif, continuous, dan normatif itu sudut pandangnya itu berbeda-beda. Nah, pengukuran skala komitmen juga terbagi atas tiga komponen tadi, efektif, continuous, dan komitmen. Jadi, ini Anda bisa baca bahwa misalnya efektif itu, I would be very happy to spend the rest of my career with this organization. Jadi dia mau menghabiskan
karirnya itu di usaha ini. Artinya dia punya punya nilai nilai dia punya perasaan emosional dengan perusahaan tersebut kan, atau organisasi tersebut. Atau ini, right now staying with my organization is matter of necessary as much as desired. Jadi kalau dia berpikir uh, untuk sekarang untuk berada di organisasi ini ya sangat baik gitu ya untuk di bagi dia gitu kan. Oke. Jadi ini adalah proses terbentuknya komitmen organisasi. Nah, proses terbentuknya komitmen organisasi, yang pertama ada fase awal, yang kedua ada fase kedua, yang ketiga adalah fase ketiga. Nah, fase awal ini adalah fase tiga faktor yang menyebabkan seseorang komitmen terhadap organisasi, yaitu karakter individu, harapan karyawan, dan karakteristik pekerjaan. Nah, fase kedua ini faktor yang berpengaruh terhadap komitmen anggota pada organisasi adalah pengalaman kerja yang dirasakan karyawan di awal kerja, kemudian bagaimana pekerjaannya, bagaimana gaya supervisinya, bagaimana relasi dengan rekan kerja dan atasannya. Dan yang fase yang ketiga, yaitu faktor yang berpengaruh pada fase ini berkaitan dengan investasi, hubungan sosial yang tercipta di organisasi, dan pengalaman bekerja selama berada di organisasi. Nah, ketika tiga fase ini dilewati oleh karyawan dengan baik, maka biasanya komitmen karyawan itu akan terbentuk terhadap organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, yang pertama adalah masa kerja. Jadi adanya kesempatan berinvestasi, adanya keterlibatan sosial, adanya akses mendapatkan info pekerjaan baru yang semakin berkurang. Nah, kemudian karakteristik pribadi biasanya mengenai usia dan masa kerja, tingkat pendidikan, jenis kelamin, peran individu di organisasi, dan faktor lingkungan pekerjaan. Nah, dampak dari komitmen organisasi ini memiliki konsekuensi terhadap individu maupun organisasi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau di sisi positifnya yaitu mengurangi turnover, dan kemudian absensi, dan menciptakan kepuasan dan penghargaan terhadap karir. Kalau sisi negatifnya itu menghambat karir karyawan di organisasi lain yang menawarkan lebih banyak kesempatan berkembang. Cara membentuk komitmen, ada tiga pilar dalam cara membentuk komitmen seseorang terhadap organisasi. Yang pertama, menciptakan rasa kepemilikan dulu terhadap organisasi. Jadi, karyawan itu harus meningkatkan kepercayaan kepada perusahaan itu harus menciptakan kepercayaan karyawan bahwa mereka diterima oleh manajemen, melibatkan karyawan dalam pembuatan keputusan, melibatkan karyawan untuk memberikan ide. Nah, kemudian menciptakan semangat. Semangat dalam bekerja ini fokus pada pengolahan motivasi, interistik, kemudian delegasi tugas, meningkatkan kualitas kepemimpinan. Yang ketiga adalah keyakinan dalam manajemen, yaitu menghargai keterlibatan karyawan atas kesuksesan perusahaan. Jadi adanya reward ataupun memberikan penghargaan kepada karyawan atas pencapaian diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan. Nah, penyebab dari komitmen organisasi, penyebabnya ada tiga, yaitu penyebab komitmen afektif, terdiri atas karakteristik pribadi, karakteristik jabatan, pengalaman kerja, serta karakteristik struktural. Nah, karakteristik struktural ini meliputi besarnya organisasi, kehadiran serikat kerja, luasan kontrol, dan sentralisasi otoritas. Dalam keempat penyebab tersebut, yang paling berpengaruh adalah pengalaman kerja, terutama pengalaman atas kebutuhan psikologis untuk merasa nyaman dalam organisasi dan kompeten dalam menjalankan peran kerja. Yang kedua adalah penyebab komitmen kontinuitas, terdiri dari besarnya dan atau jumlah investasi atau taruhan sampingan individu, dan persepsi atas kurangnya alternatif pekerjaan lain. Nah, karyawan yang merasa telah berkorban ataupun mengeluarkan investasi yang besar terhadap organisasi akan merasa rugi jika meninggalkan organisasi karena akan kehilangan apa yang telah diberikan selama ini. Sebaliknya, karyawan yang merasa tidak memiliki pilihan kerja lain
yang lebih menarik akan merasa rugi jika meninggalkan organisasi karena belum tentu memperoleh sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah diperoleh selama ini. Yang ketiga adalah komitmen normatif, yaitu terdiri dari pengalaman individu sebelum masuk ke dalam organisasi, pengalaman dalam berkeluarga, atau pengalaman sosialisasi budaya, serta pengalaman sosialisasi dalam berada di organisasi. Komitmen normatif karyawan ini dapat tinggi jika sebelum masuk ke dalam organisasi, orang tua karyawan juga bekerja dalam organisasi tersebut untuk menekankan pentingnya kesetiaan pada organisasi. Sementara itu, jika organisasi menanamkan kepercayaan pada karyawan bahwa organisasi mengharapkan loyalitas karyawan, maka karyawan juga akan menunjukkan komitmen normatif yang tinggi. Baik, sekian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kita lanjutkan.